praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nanti kegiatan kita sekarang ini ada di praobservasi ya Bu ya. Nanti kita akan membuka pikiran, membahas nanti kegiatan Ibu di kelas yang nanti mudah-mudahan Bu bermanfaat ya Bu untuk meningkatkan akademik Ibu, pengetahuan Ibu terkait dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk membuka percakapan kita nih, apa boleh saya tahu Bu harapan Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini? Harapan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sudah mengajak saya untuk bekerja sama berkolaborasi dengan kegiatan ini dengan aktivitas ini. Besar harapan saya untuk ini pertama ini pengalaman saya. Ya Bu. Terus juga bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Luar biasa Ibu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira nanti ketika observasi Ibu akan menyampaikan materi tentang apa Ibu? Untuk rencananya nanti mau diambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oh, Pancasila ya. Aturan dari kelas. Baik Ibu. Terkait materi ini materi yang akan Ibu sampaikan nih, kira-kira Bu apa tujuan pembelajaran yang dikembangkan Ibu? Seperti apa kira-kira? Tujuan pembelajaran pendidikan yang dicapai itu pertama adalah siswa mampu memahami aturan dulu yang ada di dalam sekolah. Lalu dilanjutkan dengan siswa mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan di lingkungan Di lingkungan sekolah. Baik. Jadi ada kerjasama antara siswa dan teman-temannya Bu ya. siswa insya Allah akan berkolaborasi lah dengan Kolaborasi. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, yang sudah dipersiapkan Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut apa aja Bu? yang pertama itu yang mendasar tuh pasti modul aja. Modul aja, Juga sudah menyiapkan KPD, KPD, ada kartu-kartu masalah. Jadi kartu-kartu ya, masalah. kartu masalah itu jadi kartu yang isinya itu masalah-masalah yang harus dianalisis oleh siswa. Nanti siswa itu tidak memilih, tapi siswa tidak dipilihkan, tetapi memilih sendiri masalah yang akan mereka selesaikan. Selesaikan. Oke ya Bu, sudah lengkap ya. Nanti terkait kegiatan tersebut, prediksi Ibu nih, apakah akan ada masalah yang akan terjadi atau hambatan yang akan terjadi dalam kegiatan menyampaikan materi tersebut Bu? Untuk hambatan sendiri yang saya prediksikan itu adalah kita sama ini tuh siswanya sangat beragam sekali. Beragam ya Bu. Jadi itu kemampuan siswa untuk menangkap pembelajaran juga beragam, dan saya belajar juga sangat beragam. Jadi mungkin itu akan menjadi salah satu hambatan yang akan ditemukan di dalam praktik proses pembelajaran. Oh, baik Bu. Terkait hal tersebut nih, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama saya mencoba untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari segi kontennya dan juga gaya belajarnya. Untuk gaya belajar sendiri di kelas 1 itu alhamdulillah sudah terdefinisikan gitu, karena di awal sudah melakukan implementasi. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini juga saya nanti mungkin akan berdiskusinya dengan Ibu lebih lanjut tentang bagaimana itu sudah betul belum ini pembelajarannya. Sharing ya Bu. Oke, siap kira kalau saya akan membantu ya kita bertukar pikiran gitu ya. Berarti Bu Kira sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan ya Bu ya dengan pembelajaran dengan kebutuhan siswa ya. Nah, di sini Ibu sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan dalam konten tersebut? Yang dikembangkan yang pertama itu yang pastinya intelektualnya, Intelektual. juga kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional dalam bentuk pembelajaran. Baik Ibu. Dari penjelasan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional dan kepribadian ya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan Bu dalam mengembangkan kompetensi yang diberikan tadi apa? Sosial dan emosional ya. Yang pertama tentunya mencoba itu menyusun perangkat ajar yang selengkap mungkin Ya. sesuai dengan profesi
sekali Bu, saya akan membantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya. Insya Allah nanti di kegiatan observasi kita setelah observasi kita berbincang lagi ya, berbincang lagi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan nanti. Terima kasih Ibu, semoga kegiatan tersebut diberikan kemudahan selancar Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Ya, selamat melaksanakan. Gimana kabarnya hari ini? Lakukan adalah berdoa. Dipimpin oleh Amel. Duduk yang rapih. Siapkan doa. Kembali belajar lagi seperti biasanya. Amin. Oke, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu salah satu lagu nasional. Lagu apa ya hari ini? Kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Tentunya sangat wajar ketika kita pernah mengalami rasa senang, ada yang pernah gembira, ada yang pernah sedih, takut, khawatir, itu semuanya hal yang wajar. Siapa di sini yang pernah ada di kondisi ada temennya yang lagi sedih, terus apa sih yang harus kita lakuin gitu saat ada teman kita yang lagi sedih? Siapa yang mau berbagi cerita? Gimana? Agar dia bisa ceria lagi kembali seperti hari biasa, mengasih pendapatnya ke dia, misalnya dia berbuat salah, gimana sama aku dikasih tahu gimana. Kenapa kamu bisa ngasih pendapat, bisa ngasih hiburan ke temannya? Kenapa? Karena kasihan. Berarti di dalam diri Royan itu, di hatinya tuh ada rasa peduli terhadap temannya yang sedang merasa kesedihan gitu. Yang kamu lakukan itu kan ngasih pendapat, terus kamu juga ngasih hiburan. Gimana caranya kamu menghibur teman kamu yang lagi sedih? Teman kamunya emang kenapa? Coba bisa ceritain nggak? Misalnya jatuh, dihiburin sama aku biar dia kembali. Ya, kalau dia misalnya salah, dia harus Terima kasih Royan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang salah, terus kita tahu itu salah, alangkah lebih baiknya kita mengingatkan temannya untuk berbuat lebih baik. Kalau misalnya ada teman yang merasa sedih, alangkah lebih baiknya kita memiliki rasa simpati, rasa empati terhadap sesama teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang sedih, jangan dibiarin atau malah jadinya diceng-cengin, gak boleh ya. Kita harus berusaha buat menjadi teman yang baik, buat menjadi partner yang baik buat sesama teman tersebut. Terus ada nggak yang pernah ngerasa gini, misalnya ada suatu musibah nih, apa sih yang kalian lakuin gitu terhadap teman ataupun seseorang yang mengalami musibah? Ada yang mau cerita? Boleh. Gimana? Kenapa kamu
jatuh, jangan diketawain ya. Bantuin dulu, tanyain, kamu nggak apa-apa? Gitu ya. Terus satu lagi, kalau misalnya ada teman yang lagi mengalami kesulitan, boleh sok gimana? Lo mau cerita apa? Saat temanku tidak punya uang, saya membantu temanku untuk memberi uang. Oh, jadi ada teman Bila nggak punya uang jajan gitu. Sama Bila dibantu, dikasih uang. Kenapa Bila ngasih uang? Kasihan. Bila masih punya uang ya gitu. Kenapa kasihan sama temannya? Liatin temennya yang lagi makan. Oh, jadi teman Bila yang nggak bawa bapak ngeliatin yang lagi makan. Terus teman Bila gimana ke Bila? Terima kasih. Terima kasih. Terus bayangin Bila, gimana kalau misalnya perasaan Bila kalau Bila ada di posisi teman yang lagi mengalami kesulitan? Sedih. Terus berharap apa kalau misalnya kayak gitu? Dapat Tawaran bantuan. Jadi kalau misalnya kita ada teman yang lagi kesulitan, ada teman yang lagi kesusahan, ada sebuah musibah, alangkah lebih baiknya sebisa mungkin kita bantu teman-teman kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai misalnya kita nih dikasih uang bekal 5.000, terus ada teman yang nggak punya jajan, terus kita kasihin 5.000 semuanya. Ya, nggak kayak gitu juga. Kita bantu sebisa mungkin, sebisanya kita, sekemampuan kita. Jangan memaksakan apa yang jangan memaksakan yang tidak seharusnya. Oke, di minggu sekarang yang kedua ini kita bakal belajar tentang aturan yang ada di lingkungan sekolah. Terus nanti juga kalian bakal mencoba untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan di lingkungan sekolah. Namun sebelum ke aturan di lingkungan sekolah, kita flashback dulu ke pertemuan sebelumnya tentang aturan yang ada di lingkungan rumah. Coba siapa yang masih ingat dan bisa jelasin ke teman-temannya apa sih aturan itu? Ada yang berani? Oke, boleh. Gimana Reva? ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan perbuatan. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan buat Reva. Selanjutnya, di dalam aturan itu mengandung dua hal. Coba Ibu mau tanya Royan. Hal-hal yang harus dipatuhi dan sanksi. Betul, di dalam aturan itu ada hal-hal yang harus dipatuhi, ada juga sanksi. Terus Ibu mau tanya sama Fitri. Fitri, coba sebutin salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan rumah. Menjaga kebersihan. Satu lagi deh, Pio. Coba contoh aturan yang ada di rumah Pio kayak gimana? Oke, betul. Hari ini kan tadi. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan jawaban masing-masing. Tapi sebelum itu, Ibu lihat ada beberapa anak yang kurang semangat. Kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Coba dipimpin sama Bilal. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Melanjutkan kegiatan pembelajarannya, Ibu akan coba mengajak kalian melakukan sebuah kegiatan yang bisa membuat kita untuk memiliki kesadaran penuh, juga bisa merefleksi diri kita, supaya kita kedepannya bisa lebih tenang dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah silakan benarkan dulu posisinya, duduk dulu senyaman mungkin.
jalan, lalu buang silahkan ambil nafas, lalu buang secara perlahan. Rasakan oksigen yang masuk melalui hidung, yang kemudian dikeluarkan oleh mulut kalian. Amati apa yang dirasakan oleh tubuh kalian, mulai dari otot-otot wajah, leher kalian, pundak, punggung, tangan kalian yang rileks, kalian yang terasa lebih rileks, amati pikiran yang terasa lebih fokus. Tindakan-tindakan apa yang dirasa paling tepat dan bisa kalian lakukan sekarang? Apa yang sedang kalian bayangkan? Renungkan, apakah hal-hal yang kalian bayangkan ini adalah hal-hal yang positif? Hilangkan semua hal-hal yang dapat mengganggu pikiran kalian. Yakini bahwa dalam diri kita ini adalah seorang manusia yang sangat berharga. Seorang manusia yang selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap langkahnya. Tidak pernah menyerah, selalu berusaha yang terbaik, belajar sungguh-sungguh, fokus, dan juga konsentrasi. Latihan selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran dengan perasaan yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih jernih, dan sikap-sikap yang lebih positif. Silakan buka mata kalian. Yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti kalian bakal berdiskusi satu kelompok, namun mengerjakannya masing-masing. Tugasnya tetap individu. Nanti ada 2 kelompok yang ibu berikan buku, ada 2 kelompok yang ibu berikan tab ya, buat kalian nanti mencari tahu untuk kalian nanti memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan di lingkungan sekolah tadi. Untuk itu, ibu mau bagiin dulu kartu-kartu masalahnya. Nanti kalian boleh pilih masing-masing 1 orang. Nanti kalau ada sisanya kembaliin ke ibu, oke? Oke. Nih, boleh dipilih kartu masalahnya. Dan juga Google, oke? Kelompok ini juga boleh membuka YouTube dan ini bisa apa ibu?
jika aturan dilanggar. Yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nomor 5, kenapa di sekolah ada Oke anak-anak, di sini 5 pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Kalian boleh dimulai dari sekarang. Selamat bekerja. Joko selalu ribut di kelas ketika guru sedang mengajarkan. Yang dilanggar sama Joko itu apa? Karena di kelas itu harus kayak gimana? Dari perwakilan dulu kelompok ini. Coba Lutfi presentasikan jawabannya. Ya, dari nomor 1. Nomor 1, melanggar tata tertib di sekolah. Sama pertanyaan. Apa aturan yang dilanggar dalam buku tersebut? Melanggar tata tertib di sekolah. Mengapa aturan itu penting? Ya, jangan takut salah ya. Kita mencoba. Kalau tidak penting, ada aturan. Apa akibat aturan dilanggar? Jawaban kalian tadi luar biasa sekali. Kalian udah berhasil menganalisis masalah-masalah yang ada di luar sekolah beserta bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang, coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh. Siapa? Jadi menurut Bilang yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah aturan di sekolah ini adalah ketentuan dan bersifat mengikat seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Guru, kepala sekolah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Rio. Oke, dari pembelajaran hari ini Rio termotivasi buat jadi siswa yang tertib, aturan. Jadi di hari-hari selanjutnya Rio bakal mulai pakai dasi ya. Nanti kalau upacara juga bakal mulai pakai topi. Jangan ketinggalan lagi. Ini sekarang Rio masih belum pakai dasi, tapi di hari-hari selanjutnya Rio bakal pakai dasi. Oke, terus ada yang bisa kasih contoh? 3 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Akma, boleh. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2.
Ayo. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang mau kasih contoh lagi tentang aturan sekolah? Ada? Oke. Harus membuat tempatnya. Halo, selamat ya kelas. Tidak datang terlambat. Memakai seragam yang lengkap. Istirahat di jam yang sudah ditentukan. Pulang juga di jam yang sudah ditentukan. Oke. Ya, Ibu mau tanya satu lagi. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Aku jadi tahu mengapa kita harus melaksanakan aturan di sekolah. Manfaatnya aku jadi tahu kenapa sih kita harus melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Karena kalau tidak melaksanakan di aturan di sekolah, apa akibatnya? Mendapatkan sanksi. Mendapatkan sanksi, hukuman, teguran, ya. Yang paling ringan itu adalah teguran. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu tentang pembelajaran hari ini? Gak ada? Oke. Kalau gitu kita terakhir tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti di rumah kalian coba cari tahu dulu tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Seru? Senang? Mereka merasa seru, merasa senang karena sudah mempelajari pelajaran tentang aturan di lingkungan sekolah. Siapa lagi yang membuat pendapat? Apa sih yang kalian rasain pada pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau tanya Ayumi. Ayumi, perasaannya gimana hari ini? Terus? Kalau tentang materinya gimana? Ayumi sudah bisa memahami semuanya? Ayumi merasa bahagia nggak belajar hari ini? Kenapa bahagianya? Ayo, Ayumi masih berpikir. Coba Ibu mau tanya ke Mulki. Mulki, gimana perasaan Mulki hari ini? Senang. Kenapa senang? Ilmu yang Mulki dapat hari ini apa? Oke. Terus Ibu mau tanya satu lagi. Ada nggak yang merasa kesulitan di pembelajaran hari ini? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah bisa memahami secara penuh pembelajaran tadi. Sudah ada yang dapat ilmu katanya, ada yang merasa senang, ada yang merasa seru, ada juga tadi yang merasa apa? Mungkin tadi merasa apa nanti? Senang juga. Jawaban kalian tadi luar biasa sekali. Kalian sudah berhasil menganalisis masalah-masalah yang ada di luar sekolah beserta bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh. Siapa? Yang bersifat mengikat semua warga sekolah.
Jadi menurut Bilang yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah aturan di sekolah ini adalah ketentuan dan bersifat mengikat seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Guru, kepala sekolah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Rio. menjadi siswa yang terlibat. Oke, dari pembelajaran hari ini Rio termotivasi buat jadi siswa yang tertib aturan. Jadi di hari-hari selanjutnya Rio bakal mulai pakai dasi ya. Nanti kalau upacara juga bakal mulai pakai topi. Jangan ketinggalan lagi. Ini sekarang Rio masih belum pakai dasi, tapi di hari-hari selanjutnya Rio bakal pakai dasi. Oke, terus ada yang bisa kasih contoh? 3 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Akmal, boleh. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Harus melaksanakan piket kelas. 1 lagi. Apa? Ayo. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang mau kasih contoh lagi tentang aturan di sekolah? Ada? Oke. Harus membuat tempatnya. Harus sangat kelas. Tidak datang terlambat. Memakai seragam yang lengkap. Istirahat di jam yang sudah ditentukan. Pulang juga di jam yang sudah ditentukan. Oke. Jadi, Ibu mau tanya satu lagi. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Aku jadi tahu mengapa kita harus melaksanakan aturan di sekolah. Oke. Manfaatnya aku jadi tahu kenapa sih kita harus melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Karena kalau tidak melaksanakan di aturan di sekolah, apa akibatnya? Mendapatkan sanksi. Mendapatkan sanksi, hukuman, teguran ya. Yang paling ringan itu adalah teguran. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu tentang pembelajaran hari ini? Gak ada? Oke. Kalau gitu kita terakhir tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti di rumah kalian coba cari tahu dulu tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.